dampak positif maupun untuk orang lain ataupun untuk kita sendiri. Nah itu bisa bernilai sedekah. Contohnya apa? Contohnya membersihkan diri. Ketika kita bangun di pagi hari, kita bersih-bersih, merawat diri, terus menata tempat tidur, terus aktivitas lain kayak membersihkan kamar dan lain sebagainya, itu sudah dianggap sedekah. Seperti hadisnya tadi, semua orang pasti bisa melakukan. Kalau misalnya hal-hal positif sama sekali tidak bisa melakukannya, berarti itu orang yang orang yang mungkin memiliki keterbatasan, ya, keterbatasan, sehingga tidak bisa melakukan ataupun melaksanakan hal-hal positif. Banyak hal-hal positif padahal yang kita dapat lakukan di asrama. Contohnya hal-hal yang bisa membawa dampak positif pada diri kita, contohnya ringan saja seperti olahraga. Olahraga itu kan membawa dampak positif untuk kesehatan kita. Dan ingat teman-teman, kita itu dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa fisik badan, dan kita itu diwajibkan untuk merawatnya, menjaganya. Ketika kita sakit, kita diwajibkan untuk ikhtiar harus mengobati. Ketika kita mungkin capek, nah kita diwajibkan untuk istirahat. Tidak boleh memaksakan apa yang kita udah mungkin udah pol gitu, udah bisa melakukannya lagi, tapi kita memaksakan itu nggak boleh. Karena setiap perbuatan ataupun hal-hal yang berlebihan itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal apapun, contohnya kayak makan berlebihan, tidur berlebihan, terus kayak apa saja yang berlebihan itu tidak baik. Insya Allah berdampak negatif untuk kehidupan kita. Contohnya apa? Kayak Mas Herman ini ketawa itu berlebihan, sehari ketawa terus kan? Ya misalnya, misalnya ketawa aja kalau bisa berlebihan, kita dinilai oleh teman kita, tetangga kita, ataupun saudara kita itu kira-kira gimana? Kalau misalnya kita ketawa seharian full, ketawa terus tanpa henti kan berlebihan. Intinya semua yang berlebihan itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad juga mengajarkan ketika kita makan berbilas sebelum kenyang. Tapi rata-rata ya mungkin karena aktivitas sehari-hari berpengaruh, mungkinnya kayak Pak Andi untuk aktivitasnya mungkin terlalu capek, ya membawa tubuhnya sendiri kalau misalnya makan aja nggak cukup 1 piring, bisa 2 sampai 3 piring bahkan lebih. Kita apa namanya husnuzon aja mungkin Pak Andi itu aktivitasnya lebih keras dari kita sehingga makanya bisa lebih dari porsi yang sewajarnya. Banyak materi-materi di bulan Ramadan kali ini atau tahun ini yang sudah dibawakan oleh teman-teman penerima manfaat, dan itu sungguh sangat luar biasa. Saya sebagai pendengar juga, pokoknya mantap lah, materinya bagus-bagus seperti kayak Mas Pur,
Mas Imam, terus juga Pak Ali, Mas Hari, bagus-bagus semuanya. Mudah-mudahan kalau kedepannya bisa yang daftar untuk menjadi kultur, mengisi acara kultur dari cewek mungkin ya kayak Mbak Surya itu baru satu, mungkin tahun depan bisa ditambahkan yang lain kayak Mbak Dila dan Mbak siapa Mbak ini Mbak Tamri Mbak Putri, kira bisa. Insya Allah semuanya mampu. Yang penting kita itu harus ada niat dulu. Ketika kita ada niat, kita pasti berusaha. Entah itu 3 hari sebelumnya belajar menyiapkan materi ataupun 7 hari sebelumnya menyiapkan materi, itu insya Allah semuanya bisa isi itu. Insya Allah semuanya bisa. Saya percaya. Contohnya kayak Mas Herma ini sebenarnya Mas Herma itu sering ngaji itu sebenarnya ilmunya di atas rata-rata. Tapi harusnya ya Mas Bo, ada kalau ditularkan gitu, itu dibagi gitu, dibagi jangan sendiri Mas diamalkan misalnya itu termasuknya mengamalkan ilmu itu termasuknya apa? Itu suatu amalan jariah yang sampai ketika kita wafat itu amal jariah itu masih mengalir Mas ya. Kayak Mas Yai itu sebenarnya bisa itu saya ngisi dulu tapi Dedek Yai itu harus males-malesan gitu. Kalau saya udah mau Dedek Yai isilah jatah saya sekarang gitu tanggal segini, coba pas Dedek Yai ngisi gitu, ngisi perwakilan mewakili AA gitu. Mewakili AA, Dedek maju Dedek gitu. Ngisi kultur. Semuanya insya Allah bisa kalau ada niatan kayak Mas Romi itu bisa. Ketika berkacamata itu mungkin nggak bisa, tapi kalau coba kacamatanya bisa. Ingat teman-teman, saya mengajak kepada teman-teman memberikan manfaat untuk melakukan hal-hal positif, apalagi di bulan suci Ramadan, karena kesempatan pada tahun ini mungkin tahun depan juga ada ya bulan suci Ramadan, tapi kan kita tidak tahu kita itu akan sampai apa enggak pada tahun depan gitu. Menurut kita kan nggak ada yang tahu. Makanya kita ayo sekarang berlomba-lomba untuk melakukan hal-hal positif, karena itu udah termasuk sedekah teman-teman. Hal-hal positif itu dan juga ayo berlomba-lomba untuk berburu malam Lailatul Qadar ya. Kita punya hajat apa? Kita berdoa saja ketika pada malam-malam gaji 10 hari akhir pada bulan Ramadan itu kita isi dengan kegiatan zikir malam, sholat ya semampunya lah, minimal 2 rakaat sholat tahajud itu cukup, dan kita isi setelah sholat tahajud itu dengan doa termasuk hajat kita yang mungkin belum tercapai, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berdoa pada malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa secepatnya mengabulkan doa kita semua. Amin Allahumma. Mungkin teman-teman penerima manfaat juga mempunyai suatu cita-cita ataupun keinginan. Ada yang bermacam-macam, ada yang ingin
punya istri kayak Mas Herman, kayak Mas Robi udah punya calon, itu mungkin berdoanya mudah-mudahan diberi kelancaran besok gitu, ketika udah lulus dari sini mudah-mudahan bisa mendapatkan restu dan ridho, dan itu mintanya bukan hanya dari restu pasangan ya, mungkin minta restu dari Allah Subhanahu Wa Taala juga gitu. Ketika kita mau menikah gitu, menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berdoanya mudah-mudahan diberi restu dan ridho dari orang tuanya maupun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena insya Allah kalau ketika kita mendapatkan restu dari orang tua maupun ridho dari orang tua, itu insya Allah pasti mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala juga. Karena ridho orang tua itu termasuk ridho Allah Subhanahu Wa Taala juga. Saya pernah mendengar itu ketika kita mendapatkan ridho atau restu dari orang tua, itu pasti mendapatkan ridho juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa menit lagi? Masih lama Mas. Saya jujur kemarin itu mau isi, cuma materinya udah diambil sama Pak Eko. Itu sebenarnya materi yang saya persiapkan mungkin 3 hari sebelumnya, ketika saya mau isi dan persiapkan, malah ternyata ada halangan, ada pengajian di luar, dan itu juga mengakibatkan saya tidak bisa isi. Betul, barusan Mas Mul ngomong harus isi pakai isi gitu. Kita curang nggak isi, kerjaan kalau nggak isi gitu. Nah, suara saya itu Mas, bukan saya itu Mas, Hoki-hokian ya. jadi cukup